Pemirsa, dunia kian gelisah, api konflik menyala di banyak arah. Gejolak geopolitik tak lagi sekedar wacana sejarah. SBY bersuara di tengah kecamuk zaman yang luka. Peringatan disampaikan dengan nada waspada. Saat pemimpin haus perang tampil tanpa nurani dan rasa, umat manusia terancam terseret ke jurang paling kelam, Perang Dunia Ketiga. Yudi Handio di sini Anda menyaksikan Sindo Prime. Informasi pertama, pemirsa, kereta api menoreh relasi Semarang-Tawang Pasar Senen mengalami kecelakaan usai menabrak truk air di perlintasan sebidang tanpa palang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Imbasnya sejumlah perjalanan kereta api terganggu. Petugas KAI Daob 3 Cirebon melakukan perbaikan jalur yang rusak imbas kecelakaan kereta dengan truk air di Desa Dompiong Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Petugas memperbaiki bantalan rel yang rusak akibat gesekan roda kereta yang anjlok. Sementara imbas kecelakaan ini berdampak pada perjalanan kereta yang terlambat 1 hingga 2 jam. Terdapat 6 perjalanan kereta yang terganggu meski dapat berjalan dengan pembatasan kecepatan. Saat ini petugas tengah melakukan normalisasi perjalanan kereta dengan mempercepat proses perbaikan jalur yang rusak. Posisi antara petak jalan Ubur Babakan sudah normal kembali. Namun untuk jalur hilir atau jalur arah ke Jakarta, kita masih pasang pembatasan kecepatan taspat 40 km per jam. Karena ada beberapa bantalan yang rusak, yang patah, sehingga perlu perbaikan lanjut. Mungkin demikian Sempat ada keterlambatan Pak Kadao? Dengan tentu kereta api yang lintas utara khususnya dari Cirebon ke arah Semarang sebaliknya, ini pada saat kejadian ditahan, beberapa kereta api ditahan, namun saat ini sudah bisa normal kembali. Untuk estimasinya nanti akan kita sampaikan kemudian Pak Humas. Akibat insiden ini, masinis dan asisten masinis serta pengemudi tangki air mengalami luka serius dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Walet untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih merendam ribuan rumah di 6 kecamatan dan 17 desa. Untuk membantu para korban banjir, Polda Jawa Barat membuka dapur umum di lokasi pengungsian. Banjir masih merendam permukiman dan akses jalan dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Kondisi ini membuat warga belum bisa kembali ke rumah dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian. Warga yang ingin menuju atau meninggalkan lokasi terdampak harus menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar korban banjir, Polda Jawa Barat dan Polres Karawang telah menyiapkan dapur umum di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dapur umum ini menggunakan kendaraan taktis serbaguna yang difungsikan sebagai sarana penyediaan makanan bagi para pengungsi. Sudah mulai dari sejak kemarin, di mana kita makan, setiap jam makan, bisa menghasilkan kurang lebih 400 sampai 500 porsi. Dan kemudian itu kita distribusikan kepada warga yang di sini ada dekat sini ada lokasi penampungan untuk evakuasi banjir. Aparat dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat penanganan banjir serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga hari kelima masih belum surut juga, pemirsa. Warga terdampak mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, hingga diare. Ketinggian air banjir merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih mencapai antara 50 cm hingga 1 meter. Di Kabupaten Pekalongan, ribuan rumah di 4 kecamatan masih terendam banjir.
Sementara di Kota Pekalongan, banjir masih terjadi di 3 kecamatan. Jumlah pengungsi di Kota Pekalongan tercatat sekitar 2.200 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sekitar 350 jiwa. Kondisi di lokasi pengungsian terlihat memprihatinkan. Pengungsi tidur berdesakan dengan alas tidur seadanya dan sebagian diantaranya terpaksa tidur di teras. Banjir yang merendam hingga hari kelima membuat warga terutama anak-anak dan lansia mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, serta diare. Kurangnya terserang makan, sabun mandi, sabun nyuci, sabun nyuci ya bun, apa? Ada Mandi betul lah. juga untuk obat. Terobatan itu sopel Untuk kaki. Nah, Kaki mulai gatal berarti ya? ya lecet kaki Pak. Sejumlah bantuan logistik telah disalurkan kepada warga di pengungsian termasuk dari Bayangkari, Kabupaten Pekalongan. Tentunya kehadiran Bayangkari ini kemudian dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak banjir. Kami memberikan beberapa bantuan berupa makanan dan minuman. Nah, mungkin tidak seberapa, tapi kami harapkan juga bisa bermanfaat. Warga berharap banjir segera surut dan bantuan logistik serta layanan kesehatan dapat segera ditingkatkan terutama untuk bayi, anak-anak, dan lansia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto tegas mencabut 28 izin perusahaan yang terindikasi melakukan pengerusakan hutan yang menyebabkan bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya, ketegasan memang harus dilakukan di negeri ini, pemirsa. Apresiasi dengan yang dilakukan oleh Presiden, di mana perusahaan yang dicabut izin pemanfaatan lahan kehutanan tersebut terindikasi perusahaan di sektor pertambangan, sumber daya alam, dan perusahaan perkebunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan keputusan final Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang mencabut izin 28 perusahaan itu terbukti melanggar pemanfaatan kawasan hutan. Pencabutan izin juga didukung oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menertibkan perusahaan perusakan hutan atau perusakan sumber daya alam. Tidak main-main, pemirsa, 28 izin perusahaan dicabut sebagai upaya memperkuat dan melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan terkait pemanfaatan hutan di 3 provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, izinnya resmi dicabut Presiden Prabowo Subianto imbas bencana Sumatera. Perizinan ke-28 perusahaan itu terkait pemanfaatan hutan, izin usaha pertambangan, dan IUP perkebunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana hidrometeorologi dan ekologis yang menyebabkan banjir besar di Sumatera terbukti disebabkan oleh kerusakan kawasan hutan. Presiden Prabowo Subianto pun tegas mencabut 28 izin perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan hutan. Pencabutan izin usaha di kawasan tersebut merupakan hasil audit Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang memutuskan 28 perusahaan tambang maupun perkebunan kelapa sawit terbukti menyalahi aturan. Pencabutan perizinan ke-28 perusahaan tersebut terkait pemanfaatan hutan atau PBPH, izin usaha pertambangan atau IUP tambang, dan IUP perkebunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Total dari luas perizinan yang dicabut adalah 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH, hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Pemerintah tegas menindak perusahaan-perusahaan yang terindikasi menyebabkan bencana Sumatera. Selain itu, pencabutan izin juga sebagai upaya memperkuat dan melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Proses evakuasi korban pertama jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung akhirnya berhasil dilakukan. Korban berjenis kelamin laki-laki dievakuasi melalui Kampung Lampeso, Kabupaten Maros menggunakan helikopter. Sementara itu, operasi pencarian memasuki hari kelima dengan penambahan dan pembagian tim untuk menyisir sejumlah titik rawan di sekitar desa Lampeso. Proses evakuasi korban pertama jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep akhirnya berhasil dilakukan. Korban berjenis kelamin laki-laki dievakuasi melalui Kampung Lapeso, Desa Rompe Gading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi diputuskan menggunakan helikopter Basarnas jenis Dolphin karena cuaca yang mendukung. Helikopter lepas landas menuju desa Lampeso pada pukul 7.47 waktu Indonesia Tengah dengan teknik hoist. Korban dibawa menuju pangkalan Angkatan Udara. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Udara dan diserahkan ke tim DRI Polri di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Sementara itu, operasi pencarian memasuki hari kelima. Puluhan personel dari total 433 tim SAR gabungan ditambahkan dengan unsur Basarnas dan potensi SAR kembali dibagi dalam beberapa tim. Alhamdulillah cuaca mendukung tadi untuk proses evakuasi. Untuk selanjutnya kita akan membagi beberapa tim. Tim yang tadi yang 30 dari 433 dan ditambahkan dengan anggota dari Basarnas dan potensi tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian di sekitar Lampeso. Pencarian hari kelima ini tetap difokuskan pada safe area yang telah ditentukan sesuai rencana operasi. Tim SAR juga kembali melakukan penyisiran di sejumlah titik yang dicurigai meski memiliki tingkat visibilitas rendah. Dari Kabupaten Pangkep dan Makassar, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Wahyu Ruslan, Ayus melaporkan. Tim DVI Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Korban dipastikan merupakan seorang pramugari bernama Florencia Lolita Wibisono. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan bersama Mabes Polri berhasil mengidentifikasi jenazah perempuan korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hasil identifikasi memastikan jenazah tersebut adalah Florencia Lolita Wibisono, perempuan berusia 33 tahun yang merupakan kru pesawat ATR 42500. Proses identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, pemeriksaan data gigi, properti yang melekat pada jenazah, serta pencocokan ciri-ciri medis dengan data antemortem. Kami bisa meyakini secara keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah Florencia Lolita Wibisono, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas tadi. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah sebagaimana tersebut. Terima kasih.
Sebelumnya, jenazah korban kedua kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Selasa malam setelah dievakuasi dari puncak Gunung Bulu Saraung. Setibanya di rumah sakit, jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah untuk penanganan lebih lanjut oleh tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga setelah dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Jenazah almarhumah rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan. Suasana haru menyelimuti Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menyerahkan jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono ke pihak keluarga usai dilakukan identifikasi. Jenazah Florencia diterima oleh ayah almarhum. Isak tangis tak terbendung saat peti jenazah diserahkan tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Setelah semua proses penyerahan, rencananya jenazah almarhum langsung dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan dan dimakamkan. Pihak keluarga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian hingga evakuasi, serta identifikasi jenazah almarhum. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami, sehingga kami bisa temukan, sehingga hari ini bisa juga udah tutup petinya, sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta. Terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami, dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada, dan terus juga dukung doa semuanya biar semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar, dan semua diberi kekuatan. Hingga saat ini, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan masih melakukan identifikasi terhadap jenazah korban pertama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Perhubungan mengunjungi kantor Basarnas Makassar yang berada di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kunjungan dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus menyusun strategi lanjutan terkait operasi SAR pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Dalam kunjungannya, Wakil Menteri Perhubungan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Suntana menggelar rapat koordinasi bersama tim SAR gabungan BMKG Makassar serta pihak terkait. Rapat membahas tindak lanjut proses pencarian 8 korban pesawat ATR 42500 yang hingga saat ini belum ditemukan. Rapat sekaligus menentukan pola dan pembagian tugas tim SAR di medan ekstrim Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam rapat, kondisi cuaca juga menjadi perhatian utama. Mengingat pengiriman logistik dan peralatan penyelamatan vertikal akan dilakukan dari Lanut Hasanuddin menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Pak, rencana mau kemana, Pak? Mau ke posko kita ya? Oh, posko ya, Pak? Oh, iya. Hingga saat ini proses pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung masih terus berlangsung. Dari total 10 kru dan penumpang pesawat, 2 diantaranya berhasil ditemukan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Penetapan tersangka Sudewo bersama 3 orang lainnya usai terjaring operasi tangkap tangan. Setelah lebih dari 24 jam diperiksa, Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK juga menyita uang sebesar 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW
Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan, Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken, dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. Selasa pagi, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Tengah. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo diterbangkan dari Jawa Tengah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setibanya di Bandara Suta, Sudewo menyatakan akan menyampaikan apa adanya dan tidak akan berbohong ke KPK. Sudewo terjerat KPK berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Barang bukti 2,6 miliar pemirsa, dan mirisnya ini ternyata sudah sampai jual beli perangkat desa di pengisian jabatan di desa. Tapi setelah diperiksa KPK, Bupati Pati Sudewo membantah melakukan jual beli jabatan perangkat desa. Sudewo mengaku dirinya juga menjadi korban. Saya ngomong apa adanya, soal dipercaya atau tidak, melaksanakan rencana pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2026, masih 6 bulan ke depan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Saya belum pernah membahas secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Karena apa? Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMN, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda perintah? Enggak, sama sekali. Jadi Bapak dikorbankan atau di... Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Betul-betul tidak mengetahui, saya juga menjadi korban selama jadi bupati, tidak ada pengangkatan satupun yang transaksional. Ya, kita menunggu lebih lengkap lagi seperti apa dari KPK setelah konvers mengenai OTT mereka kemarin ya, di mana sebelumnya KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah, pemirsa. Jadi Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam OTT KPK, dan menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan lanjutan terkait penangkapan Bupati Sudewo termasuk kasus yang menjerat dirinya. Sebelumnya Bupati Sudewo didemo ribuan warga Pati ya, seperti yang kita tahu beberapa bulan yang lalu didemo warga Pati akibat menaikkan PBB hingga 250%. Dan yang kita duga sebelum penjelasan KPK ini adalah dugaan pemeriksaan proyek pembangunan jalur kereta api, tapi ternyata tentang jual beli jabatan di desa. Ya, ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini, terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan. Miris ya kalau itu terbukti, bagaimana harusnya melayani masyarakat di pedesaan, tapi ternyata ada jual beli seperti itu. Sementara itu warga Pati menggelar pesta kembang api setelah KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa. Jadi kembang api di sana bukan hanya tahun baruan ya, tapi merayakan setelah Bupati Sudewo ditangkap KPK, dan mereka mendesak KPK mengusut tuntas permasalahan ini yang dirasa menjadi biang huru hara di bumi Minatani.
Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat massa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Massa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ya, kalau dari penjelasan KPK sih bukan karena suka tidak suka dengan pejabatnya ya, tapi terbukti atau tidak terbukti, barang bukti cukup atau tidak sehingga dilakukan penangkapan. Dan mirisnya dalam satu hari 2 kepala daerah di OTT. Tak hanya Bupati Pati, Wali Kota Madiun dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Madiun juga terjaring OTT KPK. Para tersangka yang terjaring OTT ini langsung dibawa ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Madiun. Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Ya, prihatin ya pemirsa ya, kalau benar-benar terbukti semuanya itu demi sebuah uang. Miris. Ini jatah dari istri saya untuk seminggu nih. Yang prihatin bukan cuma kita pemirsa, Mensesnek RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi juga prihatin setelah KPK menangkap 2 kepala daerah dalam satu hari. Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo. Yang mengingatkan komitmen tegas Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi kepada seluruh jajaran. Tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi operasi tangkap tangan lakukan izin kepala daerah dan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang kerjaan rumah yang sangat besar yang bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut. Kita tinggalkan dulu OTT KPK. Pemirsa, kita informasi berikutnya. Roy Suryo Ces hari ini mendatangi Komnas HAM mengadukan dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus ijazah Jokowi.
Tiga tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa bersama kuasa hukum mereka Refli Harun mengadukan prosedur hukum yang dinilai bermasalah. Akhirnya diadukan juga ya. Mereka menilai kasus ijazah Jokowi tidak layak ditindaklanjuti dalam tahap apapun. Roy Suryo CS juga mengadukan substansi pasal-pasal yang dinilai tidak layak untuk dikenakan dalam kasus ini. Yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi. Ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Tapi yang paling penting hari ini yang ingin saya sampaikan, dan ini sama sekali baru ya, tolong di highlight, adalah tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan, baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Polda Metro dan Mabes Polri itu mencatut nama, ya, mencatut nama Komnas HAM sebagai kesimpulannya. Padahal Komnas HAM tidak hadir di sana dan tidak ikut menyetujui kesimpulan bahwa ijazahnya asli, kemudian itu sudah diperiksa dan lain sebagainya. Yang kami laporkan sebagai sebuah diskriminasi berat ya, sebagai sebuah pelanggaran HAM berat adalah bahwa mulai dari kami menjadi saksi, kemudian naik menjadi terlapor, lalu naik menjadi tersangka itu, kami sama sekali belum diberikan kesempatan untuk memanggil saksi-saksi maupun ahli-ahli kami. Ya. Saksi ada charge maupun ahli-ahli kami yang menjadi justifikasi bahwa kami memang betul-betul peneliti yang merupakan ekspertis ya di dalam bidang yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah